Tagendung pak dung. Aku anak Jogja sehat kuat sentosa, tentang semangat prajurit yang gembira, desa kemudian baru yang penting karena hidup dapat maju. Tagendung pak dung. Aku anak Jogja sehat kuat sentosa, tentang semangat prajurit yang gembira, desa kemudian baru yang penting karena hidup dapat maju. Mama, maju untukmu Yogyakarta tercinta. Halo, saya di pelataran atau komplek rumah atau kediaman Pak Joko Beke, almarhum seniman yang tempatnya menarik, luas, adem gitu. Luasnya kira-kira sekitar, dengar-dengar sekitar 2 hektar, tapi salah satunya di sini dekat saya ada satu karya menarik, karya instalasi bambu yang dibuat oleh seniman namanya Novi Kristinawati yang menjadi salah satu peserta Biennale Jogja ke-18 tahun 2025 ini. Karya ini menarik karena menyatu dengan lingkungannya dan didesain dengan sangat unik, menarik, estetik, dan kita akan melihat langsung bagaimana bentuk visual dan mungkin kita bisa baca konsepnya seperti apa atas karya yang ada di belakang ini. Yuk, kita lihat. Ini berada di komplek yang luas di kediaman Pak Joko Beke, almarhum Joko Beke yang sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ini tampaknya putra-putrinya juga tidak tinggal di sini. Jadi banyak kediaman atau rumah-rumah yang kesepian. Di situ ada patung celeng juga di bawah, ciri khas Pak Joko Beke. Nah, kita akan lihat instalasi bambu ini dan nanti kita akan menaiki sampai ujung sana. Karya ini unik karena tetap mempertahankan ada pohon yang tumbang yang kemudian sudah mulai bersemi, bertunas daun-daun yang ada di sekujur tubuh pohon ini, dan kemudian bambu ini dianyam dengan rapi. Ada bagian yang dibengkokkan dan kita bisa lihat atau baca konsepnya ya. Nah, ini karya judulnya Ruang dalam Ruas. Ruang dalam ruas. Menarik, dan saya akan coba baca 2 dari 3 alinea yang ada di dalam konsep ini untuk mempersingkat waktu. Karya ini dibangun dengan proses yang tidak bisa dipercepat atau dilakukan tergesa-gesa. Dengan bambu dibelah, dibengkokkan, diikat, dianyam. Proses tersebut membutuhkan skill, membutuhkan ketukangan atau skill ketukangan dengan kesabaran dan ketekunan yang lebih. Bambu menjadi hangat karena ia menyimpan jejak tubuh, kerja kolektif, dan kebersamaan. Ruang dalam ruas atau karya Ruang dalam Ruas ini adalah ajakan untuk merasakan pengetahuan yang menubuh, pengetahuan yang melekat dalam material dan dalam tubuh yang bekerja, dan dalam ruang yang dialami arsitek
dialami. Arsitektur bukan hanya soal wujud, arsitektur bukan hanya wujud, tetapi juga ingatan, ritme, dan nafas yang tumbuh bersama alam. Menarik, puitis, dan saya akan ikut mengalami karya ini dengan naik atau menjelujuri tubuh dari karya ini. Oke, kita akan menaiki. Ini ada bagian bambu yang menjadi bunyi-bunyian. Biasanya diletakkan di depan rumah untuk tamu yang akan menyapa atau permisi, numpang permisi atau kula nuwun pada penghuni rumah tersebut, atau ditempatkan di dekat pohon padi gitu untuk mengusir burung-burung yang memakan padi. Oke, kita bisa menyelusuri instalasi bambu ini. Ini ada bagian seperti pilar kanan kiri kayak gate gerbang yang dilekukkan dengan menjadikan bambu seperti terasa lentur, dan kita bisa lihat sekarang. Nah, kita bisa mulai menelusuri semacam jembatan bambu atau instalasi bambu. Ini saya berada pada satu bagian yang bambu ini dilekukkan dan mengitari pohon beringin. Pohon tidak diganggu, diterabas, tapi dikelilingi. Nah, ini seperti ini. Dari titik ini saya bisa melihat keluasan areal dari halaman pelataran Joko Bekik. Di sana ada patung, itu patung repro yang aslinya ada di seorang kolektornya di daerah Kota Baru. Ya, dan kemudian itu ada semacam pendopo yang nggak jadi dan nggak tuntas. Kemudian itu satu karya, tempatnya visualisasi atau pembuatan 3 dimensi dari lukisan Pak Joko Bekik berburu celeng yang legendaris yang dibuat tahun 1988 yang lalu. Kita bisa lihat di sana, dan kita kembali. Nah, ini adalah instalasi bambu yang kita lewati tadi. Saya akan menelusuri sampai di ujung, dan memang buntu. Ini ada satu pohon besar yang dikelilingi oleh instalasi bambu ini, seperti terminal akhirnya di sini. Kita bisa lihat itu bagian awal di sana dari instalasi bambu. Dan oke, kita bisa lihat dengan detail bambu yang dilekuk yang kemudian membelok seperti ini. Tentu ini butuh keterampilan seorang tukang bisa melenturkan bambu dengan baik dan menjadi artistik di sini. Oke, saya akan kembali. Itu pohon yang dilingkari oleh instalasi bambu. Di bawah ada kaca
Oh ya, ini kaki-kaki dari instalasi ini semuanya bambu, hanya dengan paku atau skrup tertentu di bagian tertentu yang tetap membuat ini kuat. Tidak ada baja, saya kira. Kaki-kakinya full bambu. Karya menarik yang saya kira bisa diaplikasikan sebagai sebuah karya desain yang aplikatif untuk lokasi tertentu, bisa inspiratif bagi teman-teman yang ingin menempatkan bambu, unsur bambu sebagai bagian dari eksterior barangkali gitu. Tapi keren konsepnya. Yang saya harus kutip lagi kalimat dari senimannya, Novi Kristinawati, bahwa arsitektur bukan hanya wujud tetapi juga ingatan, ritme, dan nafas yang tumbuh bersama alam. Oke, sampai ketemu. Tagendung pak dung. Aku anak Jogja sehat kuat Bang, bang. sentosa, tetap semangat selalu riang gembira, bisa lalu biar tak berlalu, yang penting karya hidup tak maju. Tagendung pak